Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Queen, Kayla, dan saya Farel. Jadi pada video kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami mengenai Kesultanan Goa dan Talo. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian A, yaitu mengenai lokasi dan sumber sejarah dari Kesultanan Goa dan Talo. Jadi pada abad ke-16 dulu, di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan mandiri seperti Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Pada tahun 1528, kerajaan Goa dan Talo bersatu membentuk Kerajaan Goa Talo, atau juga bisa dikenal sebagai Kerajaan Makassar, karena bisa dibilang pusat pemerintahannya juga berada di Makassar. Raja Goa menjadi raja yang bergelar Sultan Alauddin, sedangkan Raja Talo menjadi Perdana Menterinya yang bergelar Sultan Abdullah. Kota Makassar yang sangat strategis, yaitu terletak di antara wilayah barat di Malaka dan wilayah timur Nusantara di Maluku, telah menjadikannya sebagai bandar utama untuk memasuki wilayah timur Nusantara, yang tentunya kaya akan rempah-rempah. Sumber asing tertulis pertama berasal dari catatan Tome Pires. Pires menulis bahwa orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, Negeri Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Kesultanan ini juga disebut-sebut kaya akan beras, daging, dan bahan makanan lainnya, serta juga kapur baris hitam. Mereka memasuk barang dagangan dari luar, seperti jenis pakaian dari Cambai, Bengal, dan Keling. Adapun juga hubungan dagang dengan Tiongkok, yang terbukti dari ditemukannya keramik dinasti Song dan dinasti Ming di Sulawesi Selatan. B. Kondisi sosial politik Kesultanan. Kesultanan Makassar mulai berkembang pesat sejak Raja Daeng Manrabia memeluk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Alauddin. Di bawah kepemimpinannya, Makassar tumbuh menjadi kekuatan maritim yang mulai menggunakan perahu lambo dan pinisi. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin, di mana Makassar menjadi pusat perdagangan yang maju yang wilayahnya meluas hingga Flores, Pulau Solor, serta berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya seperti Bone dan Wajo. Ambisi Sultan Hasanuddin menjadikan Makassar pusat perdagangan di timur Nusantara, memicu konflik besar dengan VOC yang dikenal sebagai Perang Makassar. Keberanian Hasanuddin dalam peperangan ini membuatnya dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Namun, Belanda yang dibantu oleh Arupalaka dari Bone akhirnya berhasil menekan Makassar melalui perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya: pertama, VOC memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng Rotterdam. Dan yang ketiga, Makassar melepaskan wilayah jajahannya dan mengakui Arupalaka sebagai Raja Bine. Perlawanan terakhir dilakukan oleh putra Hasanuddin, Mapasomba, namun ia berhasil dikalahkan hingga Belanda berkuasa sepenuhnya. Kemajuan ekonomi. Secara ekonomi, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang sangat pesat. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama. 1. Hijrahnya para pedagang ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. 2. Reputasi orang Makassar dan Bugis sebagian Laut Ulu. 3. Melimpahnya pasokan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mengatur lalu lintas laut, mereka menggunakan hukum pelayaran Ade Alopi Loping Bajana Babalue yang terdapat dalam buku Lontana Amana Gopah. Sosial dan budaya. Masyarakat Makassar hidup berdasarkan norma adat dan agama Islam yang disebut Pangadaktal. Dalam struktur sosialnya, masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan. Anak karung atau karaeng itu bangsawan, Kamaradeka itu rakyat merdeka, Atta itu hamba sahaya. Sebagai negara maritim, hasil budaya mereka yang paling ikonik adalah perahu pinisi, yang menjadi bukti tangguhan Laut Makassar hingga ke mancanegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.